Presiden AS Donald Trump mengerahkan 1 batalion marinir ke Los Angeles. Langkah itu Trump ambil menanggapi gelombang protes terkait kebijakan anti-imigrasi yang memicu eskalasi ketegangan di sejumlah lokasi di Los Angeles. Ya, eskalasi besar itu mendorong pemerintah mengambil langkah keamanan tambahan. Apakah langkah yang diambil Trump itu bisa menjadi solusi meredam kerusuhan atau justru memicu gelombang protes baru? Simak selengkapnya dalam video berikut. Militer Amerika Serikat mengatakan Pentagon akan mengirim 1 batalion marinir ke Los Angeles. Ya, sekitar 700 marinir dikonfirmasi akan diterjunkan untuk membantu melindungi personel dan properti federal di kota California, tempat di mana sehari sebelumnya Trump mengerahkan Garda Nasional. Militer mengatakan pengaktifan marinir dimaksudkan untuk membantu mendukung badan federal utama. Seorang pejabat pemerintahan Trump mengatakan para prajurit itu akan bertindak hanya untuk mendukung Garda Nasional dan penegak hukum lainnya. Sebelumnya, Trump juga telah mengisyaratkan bahwa ia terbuka untuk mengerahkan marinir ke Los Angeles. Selain mengerahkan marinir, juru bicara Pentagon Sean Parnell mengatakan pada Senin 9 Juni 2025 bahwa 2.000 pasukan Garda Nasional tambahan juga akan dimobilisasi. Namun, berdasarkan laporan di lapangan, Garda Nasional yang dikerahkan Trump ke Los Angeles pada Minggu 8 Juni 2025 hanya memainkan peran minimal dalam menanggapi protes tersebut. Ya, Garda Nasional itu dikatakan hanya menjaga gedung-gedung federal dan tidak terlibat dengan para pengunjuk rasa. Mereka disebut tidak melakukan apapun selain berdiri dengan seragam militer mereka. Hal itu pun menimbulkan pertanyaan. Mengapa pemerintahan Trump merasa pengerahan marinir diperlukan, bahkan akan menambah pasukan Garda Nasional? Sementara itu, Gubernur California Gavin Newsom mengatakan, menurut informasi yang diterimanya, marinir hanya dipindahkan ke pangkalan yang lebih dekat ke Los Angeles dan secara teknis tidak dikerahkan ke jalanan. Hanya saja, menurut kantor Gubernur California, pemerintah sudah memobilisasi cabang militer AS yang terbaik untuk melawan warga negaranya sendiri. Di lain sisi, Newsom dan Jaksa Agung California Rob Bonta mengumumkan bahwa negara bagian tersebut telah mengajukan gugatan hukum yang menentang keputusan Trump untuk mengerahkan Garda Nasional ke Los Angeles. Seharusnya, kewenangan hukum yang digunakan Trump untuk mengerahkan Garda Nasional memerlukan persetujuan gubernur negara bagian. Ya, pasal 12406 menyatakan perintah untuk pemanggilan Garda Nasional harus dikeluarkan melalui gubernur negara bagian. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh Trump. Trump sendiri telah lama mempertimbangkan penggunaan kekuatan militer di dalam negeri untuk menumpas protes atau kerusuhan yang disertai kekerasan, memerangi kejahatan, dan memburu migran ilegal. Di antara 2 masa jabatannya sebagai presiden, Trump memang pernah mengatakan bahwa ia akan melakukannya tanpa persetujuan gubernur negara bagian jika ia kembali ke Gedung Putih. Donald Trump telah memerintahkan pasukan Garda Nasional untuk ditempatkan di bawah kendali federal dan mengeluarkan perintah yang memberi wewenang kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth untuk menggunakan mereka guna melindungi petugas penegakan hukum imigrasi, gedung, dan fungsi dari gangguan pengunjuk rasa. Perintah tersebut menyerukan setidaknya 2.000 pasukan Garda Nasional untuk dikerahkan setidaknya selama 60 hari. Trump juga memberi wewenang kepada Hegseth untuk menggunakan pasukan federal reguler sebagaimana diperlukan untuk menambah tugas unit Garda Nasional yang difederalisasikan. Garda Nasional sendiri terdiri dari pasukan militer di negara bagian, sebagian besar pasukan paruh waktu yang memiliki pekerjaan sipil penuh waktu yang terpisah. Biasanya, gubernur masing-masing negara bagian mengendalikan gardanya, memerintahkannya untuk menangani bencana atau kekacauan sipil. Namun dalam keadaan tertentu, hukum federal mengizinkan presiden untuk mengambil alih kendali.
Secara kasat mata, pengerahan pasukan aktif ke kota Amerika merupakan eskalasi karena mereka berperang penuh waktu dan tidak seperti Garda Nasional yang dapat datang dari mana saja di seluruh negeri. Secara hukum, baik pasukan Garda Nasional yang difederalisasikan maupun pasukan aktif adalah pasukan federal di bawah kendali Menteri Pertahanan dan Presiden. Lantas, apakah sah menggunakan pasukan federal di tanah AS? Jawabannya, umumnya tidak sah, tetapi dalam kondisi tertentu bisa saja. Secara umum, Undang-Undang Posi Comitatus tahun 1878 melarang penggunaan pasukan militer federal untuk menjalankan fungsi kepolisian di wilayah domestik. Artinya, tentara federal tidak boleh digunakan untuk menertibkan warga sipil. Namun ada pengecualian. Undang-Undang Pemberontakan tahun 1807 memberi kewenangan kepada presiden untuk menggunakan militer dalam situasi khusus. Misalnya jika ada pemberontakan, aksi melawan hukum secara besar-besaran, atau situasi di mana penegakan hukum sipil sudah tidak efektif lagi. Trump sendiri mengandalkan Undang-Undang Bagian 12406 dari Judul 10 Kode Amerika Serikat untuk memanggil anggota dan unit Garda Nasional agar bertugas di bawah kendali federal. Undang-undang ini mengizinkan langkah tersebut dalam kondisi tertentu, seperti saat terjadi pemberontakan terhadap pemerintah federal. Namun, jika dibaca lebih teliti, undang-undang ini sebenarnya tidak memberi kewenangan kepada presiden untuk mengerahkan pasukan federal aktif termasuk marinir seperti yang dilakukan Trump. Untuk membenarkan tindakannya, Trump menyebut wewenang yang diberikan kepadanya sebagai presiden oleh konstitusi menunjukkan bahwa presiden memiliki hak konstitusional sebagai panglima tertinggi untuk mengerahkan pasukan di dalam negeri. Untuk saat ini, pasukan Garda Nasional yang dikerahkan Trump berasal dari Garda Nasional California. Sementara, menurut Komando Utara AS, sekitar 700 marinir yang bergabung dengan mereka biasanya bermarkas di 29 Palms di California. Bahkan ada kemungkinan lain, pemerintah AS bermaksud memperluas pengerahan pasukan ke wilayah lain di seluruh negeri. Ya, perintah Presiden Trump tidak hanya terbatas pada Los Angeles. Dalam instruksinya, Trump menyatakan bahwa pasukan harus dikerahkan untuk melindungi operasi penegakan imigrasi di setiap lokasi yang menghadapi protes, baik yang sudah terjadi maupun yang berpotensi terjadi. Ikuti terus berita menarik dan update lainnya hanya di YouTube Kompas.com.